Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada pertemuan di mata pelajaran OTK, Fluida, dan Pompa. Kali ini akan saya lanjutkan dengan pembahasan mengenai pompa torak kerja ganda. Jika pada pertemuan minggu lalu sudah dibahas tentang pompa torak kerja tunggal, yang kita ketahui bahwa terjadi kerja hanya pada satu sisi saja, yaitu pada sisi di depan piston. Maka kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai pompa torak kerja ganda, yang secara nama ganda artinya di sini akan terjadi kerja secara bersamaan baik di depan maupun di belakang torak. Pompa torak kerja ganda sendiri pada prinsipnya mempunyai cara kerja yang sama dengan pompa torak kerja tunggal. Nah, tetapi pada pompa torak kerja ganda ini terdapat dua katup hisap, satu kemudian dua di area bagian pemasukan atau disebut dengan suction, dan dua katup tekan di area saluran buang atau disebut dengan discharge. Nah, ini bekerjanya secara bergantian sehingga pada saat yang sama akan terjadi kerja isap dan kerja kempa atau tekan, sehingga aliran zat cair ini menjadi lebih teratur. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa pada pompa torak kerja ganda pada ukuran dan kecepatan yang sama ini pompa akan menghasilkan kapasitas yang 2 kali lebih besar jika dibandingkan dengan pompa torak kerja tunggal, sehingga dengan kecepatan dan hasil yang sama pompa torak kerja ganda memiliki ukuran yang lebih kecil. Kita tinjau yang pertama, untuk pompa torak kerja ganda langkah maju. Di sini saat torak bergerak maju, di sini kita lihat ketika piston bergerak maju maka akan terjadi kerja yang bersamaan baik di depan torak maupun di belakang torak. Yang pertama kita tinjau dulu untuk kerja di depan torak. Fluida yang ada di depan torak ini akan ditekan karena piston bergerak maju, sehingga ruang pompa di depan torak akan mengalami pembesaran tekanan dan pengecilan volume. Akibatnya apa? Di sini katup tekan yang ada di atas ini akan terbuka dan katup hisapnya akan tertutup. Sehingga fluida yang tadinya di ruang pompa akan mengalir dari ruang pompa menuju ke saluran tekan, ke discharge apinya. Nah, jumlah fluida yang mengalir ke saluran tekan ini seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, nilainya ini akan setara dengan Pi per 4 dikalikan D kuadrat dikalikan S. D ini masih ingat D ini menyatakan besarnya diameter dari torak dan S-nya itu adalah panjang langkah yang dilakukan oleh torak. Kemudian yang kedua kita tinjau untuk kerja di belakang torak, pada ruang pompa di belakang torak ini akan terjadi pembesaran volume, karena piston atau toraknya bergerak maju atau ke kanan. Di sini akan terjadi pembesaran volume, pengecilan tekanan sehingga katup hisapnya ini akan terbuka, sementara katup tekannya tertutup, dan fluida di sini akan masuk ke dalam ruang pompa. Nah, sama di sini kita akan menghitung berapa sih volume fluida yang dihisap pada ruang pompa di belakang torak ini. Nah, caranya bahwa jumlah volume fluida artinya kan sama dengan volume dari silinder di belakang torak ini. Cuma perlu kita perhatikan bahwa di sini terdapat batang torak yang akan mengurangi volume dari ruang pompa di belakang torak, sehingga di sini volume fluida yang dihisap akan nilainya sama dengan Pi per 4 dikalikan D besar kuadrat
dikurangi D kecil kuadrat dikalikan S. D besar ini menyatakan diameter dari toraknya, sementara untuk yang D kecil ini adalah nilai dari diameter batang torak. Nah, penjabarannya seperti ini. Jadi volume fluida yang dihisap Pi per 4 D kuadrat kalikan S dikurangi tadi ada sejumlah volume dari diameter batang torak, sehingga harus kita kurangi, sehingga nilai akhirnya Pi per 4 dikalikan D besar kuadrat dikurangi D kecil kuadrat dikalikan S. Ya, jadi tadi VZ jumlah volume yang dihisap, satuannya dalam bentuk kubik, ini adalah salah satu contoh saja. Kemudian D besar adalah diameter torak, D kecil adalah diameter batang torak, dan S adalah panjang langkahnya. Ya, selanjutnya kita akan tinjau untuk langkah mundur. Nah, pada langkah mundur ini ya sama seperti pada langkah maju juga akan terjadi kerja baik di depan maupun di belakang torak. Untuk kerja di depan torak, di sini kita bisa lihat ketika piston ini bergerak mundur, ya tentunya yang di depan torak akan terjadi pembesaran volume dan pengecilan tekanan sehingga katup hisap akan terbuka dan katup tekan ini akan tertutup. Nah, fluida akan masuk ya melalui suction, kemudian melewati katup hisap menuju ruang pompa. Ya, jumlah volume fluida yang dihisap ini nilainya setara dengan Pi per 4 dikalikan diameter torak kuadrat dikalikan S. Selanjutnya, untuk kerja di belakang torak, karena ini bergerak mundur, berarti volume di belakang torak ini akan menjadi lebih kecil. Ya, dan terjadi pembesaran tekanan sehingga di sini katup tekannya akan terbuka, katup hisapnya tertutup, fluida akan mengalir keluar nanti menuju ke discharge. Nah, untuk jumlah volume yang dihasilkan di belakang torak ini kita bisa sebutkan nilainya sebagai VP2. Ini sama ya, karena di belakang torak ada faktor diameter batang torak sehingga nilainya di sini adalah Pi per 4 dikalikan D besar kuadrat dikurangi D kecil kuadrat dikalikan S. Ya, ini penjabarannya masih sama seperti yang tadi karena dikurangi dengan diameter batang torak sehingga persamaan akhirnya menjadi seperti ini. Nah, sementara ketika pompa torak kerja ganda bekerja dalam satu putaran engkol, artinya di sini terdapat satu kali langkah maju dan satu kali langkah mundur, sehingga kalau kita lihat jumlah total fluida yang dihisap itu adalah penjumlahan atau total dari VZ1 ditambah dengan VZ2. Nah, sementara untuk pengaliran fluida ini menggunakan pompa, maka yang akan kita lihat adalah jumlah dari volume fluida yang ditekan selama satu putaran, sehingga di sini untuk VP-nya ya kita lihat penjumlahan dari VP1 ditambah VP2. Ini VP1 sudah kita peroleh dari kerja atau saat pembahasan di awal tadi, kemudian VP2 juga sudah kita lihat ya, nilainya seperti ini kita masukkan, kemudian kita jumlahkan sehingga menjadi Pi per 4 dikalikan D kuadrat dikalikan S ditambah, ini kita keluarkan dulu biar mudah, Pi per 4 dikalikan D kuadrat dikalikan S dikurangi Pi per 4 dikalikan D kecil kuadrat dikalikan S. Ya, sehingga jumlah fluida yang ditekan pada pompa torak kerja ganda selama satu putaran engkol ini nilainya akan sama dengan Pi per 4 dikalikan 2D besar kuadrat ya, karena di sini ini D besar kuadrat, yang di sini ditambah D besar kuadrat. Untuk nilai yang sama, di sini variabel yang sama Pi per 4, Pi per 4, ini ada Pi per 4 dan S ini bisa kita keluarkan.
D kuadrat ditambah D kuadrat menjadi 2D kuadrat ya, dikurangi D kecil kuadrat diameter batang torak kuadrat dikalikan S ya, sehingga rumus akhirnya menjadi seperti ini ya. Untuk kapasitas pompa torak kerja ganda ini merupakan jumlah fluida yang dipindahkan tiap satuan waktu, yang secara teoritis dapat kita tulis nilainya Q sama dengan ya, dari Q adalah V per T, sehingga nilainya bisa kita masukkan nilai VP nya pi per 4 dikalikan 2 dikalikan D besar kuadrat atau diameter torak kuadrat dikurangi diameter batang torak kuadrat dikalikan dengan S. Nah, dikalikan lagi dengan N masih ingat ya, ini menyatakan banyaknya putaran atau kerja yang dilakukan oleh torak. Kemudian untuk nilai kapasitas efektifnya di sini kita dapat menghitung bahwa QE sama dengan Q dikalikan dengan NV atau random volumetris ini nanti menyatakan besarnya atau banyaknya hambatan yang dilalui oleh fluida. Jadi memang kapasitas efektif atau kapasitas yang sesungguhnya ini dipengaruhi oleh berbagai macam hambatan selama fluida mengalami pengaliran oleh pompa ya, baik itu bisa berbagai macam kotoran, kemudian usia pompa yang sudah tua, kemudian gesekan ya, sehingga di sini akan mempengaruhi besarnya kapasitas efektif ya, sehingga perlu dikalikan dengan nilai NP-nya, sehingga hasil akhir untuk QE ini sama dengan Pi per 4 dikalikan 2D besar kuadrat dikurangi D kecil kuadrat dikalikan S dikalikan N dikalikan dengan NV ya, dimana untuk Q adalah kapasitas teoritisnya, satuannya dalam satuan volume per satuan menit, kemudian kapasitas efektif ya masih sama, satuan volume per satuan waktu, mohon maaf, kemudian untuk S-nya ya, dimana Q adalah kapasitas teoritis pompa, satuannya adalah satuan volume dibagi dengan satuan waktu. Kemudian QE menyatakan kapasitas efektif pompa. Kemudian untuk S ini adalah langkah yang dilakukan oleh torak. N adalah putaran torak dan NV adalah rendemen volumetris. Kurang lebih seperti ini yang dapat kami sampaikan mengenai penjelasan pompa torak kerja ganda. Selanjutnya kita akan belajar mengerjakan latihan soal pada pompa torak kerja ganda itu sendiri. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.